Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Afif, NIM 21323038. Di sini saya akan menjelaskan progres pada mata kuliah perancang bangunan sipil. Dalam hal ini adalah gedung lantai 6 dengan memakai rangka atap baja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebelumnya untuk pertama yaitu rangka baja. Rangka baja yang saya gunakan yaitu memakai rangka baja atap yaitu pelana dari saya seperti ada di saat ini. Untuk material yang saya pakai yang pertama yaitu pada rangka yang pertama yaitu bisa dilihat di slide tersebut, yaitu di sini. Di sini saya memakai rangka baja C75, C kanal 7575, dan untuk ringnya itu pakai ring ukuran 40. Nah, di sini ini bentuk dari rangka atap yang saya gunakan. Bisa teman-teman lihat. Nah, di sini kita buat sesuai dengan ukuran gedung yang ingin kita bangun. Itu selanjutnya yaitu setelah melakukan menggambar gedung ini, selanjutnya yaitu memasukkan beban hidup dan beban angin dan beban lainnya. Untuk pembebanannya bisa dilihat di laporan, yaitu ini adalah pembebanan yang ada pada atap. Pertama itu ada penutup atap, dan di sini saya pakai gentang beton beratnya 60 kg dengan jarak loading 0,6 sehingga menjadi 60 kg. Sedangkan untuk plafon itu beratnya 18 dan untuk elektrikalnya 10. Kita jumlahkan menjadi 88 kg. Sehingga kita ubah ke kilonewton, maka hasilnya itu 0,8 kilonewton. Selanjutnya untuk beban hidup beban live dan beban hujan. Pertama beban hujan itu 20, jarak loading 0,8, total 16 kg. Untuk beban pekerja itu 120, jarak loading 0,8, totalnya jadi 0,16 kN. Nah, setelah itu kita inputkan ke SAP sesuai kita inputkan bebannya. Untuk memperlihatkannya ada di sini untuk beban hidup. Inilah beban hidupnya. Untuk beban masih tambahan seperti beban tadi yang saya jelaskan, seperti ini juga sudah dihidupkan. Dan selanjutnya yaitu untuk pembebanan angin. Pembebanan angin itu akan dihitung dengan sesuai SNI terbaru. Saya diketahui gedung saya itu lebarnya 24 meter, lebarnya panjangnya 24 meter, lebarnya 16 meter. Di sini tinggi dinding saya yaitu 21 3 meter. Untuk HET efektifnya 25, H atapnya 25, dan H atap efektif 22,54. Di sini sudut atap saya yaitu 25 derajat dengan elevasi permukaan laut. Kalau yang ada di Kota Padang maksudnya. Dengan tingginya 30 mdpl. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melihat parameter angin, beban angin biasa minimum. Ini sudah ada di pasal 2775. Bisa teman-teman lihat di sini penjelasannya, di mana di dinding itu P minimalnya yaitu 0,77 dan P minimal diubah ke kilogram jadi 78. Untuk P-nya 35 pada minimal. Untuk andap sudah ada di pasal 27,15. Selanjutnya untuk kecepatan angin yang saya inputkan yaitu 20 fps, yaitu sama dengan 90 km per jam. Untuk koefisien arah angin KD itu ada pasal 26.6. Di pasalnya menyebutkan KD itu 0,85. Untuk kategori exposure yaitu kategori B saya ambil karena yaitu daerah perkotaan dan pinggir kota, daerah perkotaan yang perangkat sahabat. Karena bangunan yang saya rancang adalah gedung perkuliahan yang mana itu ada pada perkotaan. Nah, itu
adalah memakai kategori exposure. Untuk koefisien faktor topografi, kita ambil KZ-nya yaitu 1, ada pada pasal 26.8. Selanjutnya yaitu faktor elevasi permukaan tanah TE. Untuk elevasi di sini kita pakai 1. Untuk mengetahuinya lebih jelas, di sini kita bisa lihat di faktor elevasi tanah TE. Ini bisa dilihat kalau meternya 305, sedangkan elevasi saya dari 0 sampai 50, berarti masuk 1 PE. Ini PE. Kalau ini itu faktor pengaruh hembusan angin, yaitu di 0,85 pada pasal 26.9. Selanjutnya itu koefisien tekanan internal, itu koefisien tekanan internal angin datang dan angin pergi. Untuk angin datang bisa dilihat untuk bangunan tertutup, itu GCPI bisa dilihat 0,18, dan untuk GCPI yang pergi min 0,18, ada pada pasal 26.11. Selanjutnya itu koefisien tekanan eksternal CP. Di sini kita lihat untuk rasio dimensi horizontal dinding L per B, dan rasio horizontal itu tinggi bangunan bagi panjang bangunan. Kita inputkan dapat nilainya. Selanjutnya yaitu tabel interpolasi menentukan nilai CP dinding angin pergi. Karena sudah kita dapat nilainya di sini, maka kita interpolasi dan nilai dari 0,67 tersebut. Sudah didapat dengan nilai CP-nya itu min 0,5. Selanjutnya yaitu permukaan dinding. Permukaan dinding angin datang dimasukkan CP 0,8, permukaan dinding angin pergi min 0,5, permukaan dinding pergi min 0,7. Dan permukaan atap angin datang min 0,3, dan angin pergi min 0,6, dan angin samping 0,7. Hal itu ada pada pasal 27.4.1. Teman-teman bisa lihat di sini di tabel ini. Koefisien CP di tabel ini sudah dapat dinding di sisi angin datang. Ini nilainya. Kalau kita inputkan sesuai dari sini, pergi itu 0,5, 0 sampai 1. Inilah nilai CS-nya sesuai dari tabel. Selanjutnya itu koefisien exposure, tekanan velocitas KZ dan KH, tekanan velocitas Q. Nah, untuk tekanan ini kita akan melakukan ini rumusnya. Nilai koefisien perforasi tergantung exposure dan nilai ketinggian bangunan. Nah, di sini ketinggian bangunan saya yaitu 21,3, berarti berada pada ketinggian 21,3. Maka karena nilainya di tabel sudah ada, berarti kita tidak perlu melakukan interpolasi. Berarti nilai exposure pada B, nilai saya itu 0,89. Di sini saya masukkan 0,89 di nilai kalian. Sedangkan untuk tinggi efektif saya 22, itu berada pada antara 21 sama 24 yang ada di tabel. Sehingga kita melakukan interpolasi, didapatkan nilai 0,91. Kemudian kita input di sini nilai KZ. Nah, sehingga kita masukkan ke rumus yang ada di sini, nilai KZ dan KI didapat 0,29 sesuai rumusnya. Setelah itu, selanjutnya kita akan melakukan beban angin desain, penyebutan beban angin untuk rangka atapnya. Ini di sini kita akan masukkan rangka atap pada kondisi A atau kondisi WY, kondisi A. Sekarang kita hitung atap, berarti nilai atap 3,1,2. Ini yang nilai kita. Sehingga kita hitung dengan ketinggiannya ini HQZ, kita sudah dapat. Kita masukkan dengan didapat nilai P dengan rumus ini. Rumusnya ada di sini. Pada pasal 27.3, P sama dengan I dari GCP dikurang I tambung ke GCPI. Kita masukin, kita hitung, didapat 13. Di sini nilainya kenapa 2, karena di sini pada rank saya tersebut hitungnya itu dalam 5 rank tersebut jaraknya 1 meter. Karena kita hitungnya per meter, maka kita dalam 1 meter itu ada 5 rank, maka kita bagi 5. Didapat nilainya 2,6 untuk
untuk zona 1, zona 2 4,1, zona 3 4,6. Lalu kita inputkan ke sub sesuai dengan zonanya tersebut di sini. Bisa kita lihat di sub. Untuk melihatnya kita bisa lihat D, WY. Nah, seperti ini beban angin yang kita inputkan, termasuk pada kondisi D pada WX seperti ini. Setelah melakukan input, lalu kita lakukan run analisis. Dilakukan run analisis, setelah melakukan analisis, apakah kita itu cukup untuk menahan beban. Karena runnya cukup lama, saya akan tampilkan hasilnya. Hasilnya ada di sini. Ini hasilnya biru, maka sudah cukup. Soalnya kita melakukan validasi pada atap. Perhitungan validasi bisa dilihat di sini. Inilah validasi dari atap, materialnya. Ini luasnya, panjangnya segini, dengan jumlah atapnya segini. Setelah itu kita kali, dapat generasi hitungan 1000. Sedangkan di sub kita dapat 1028,1. Akhirnya mendapatkan hasilnya itu 3%. Karena dapat 3% berarti cukup. Karena koefisien itu tidak boleh lebih dari 4%, maka cukup. Baiklah, selanjutnya yaitu perancangan plat tangga dan plat bordes. Untuk preliminarinya itu bisa lihat data spesifikasi material, yaitu mutunya 22,5 MPa, itu mutu baja tulangan, diameter kepala 12 mm, yaitu 250, diameter 12 meter, 340. Data perencanaan dimensi tangga yang saya pakai yaitu tingginya itu 3500, saya sama dengan tinggi bangunan. Untuk lebar injakannya 30 cm, 300 mm, lebar tangganya 1800, jumlah injakan ada 18, jumlah injakan 18 kurang 1 17, elevasi bordes 1750, lebar bordes 1000 mm, lebar tangga 1500, panjang bordes. Bisa dilihat kemiringannya dipakai itu 30,26 derajat. Kurang lebih seperti ini gambarnya kemiringan tangga. Pertama yaitu kontrol syarat dimensi. Di sini syaratnya itu 2T tambah I itu harus kecil sama dari 650 dan besar sama dari 600 mm. Kita masukkan tingginya, tinggi dari ini tangga dari sini ke sini yaitu 175 dikali 2, hasilnya 650 mm, maka sama dari ini, berarti kita cek oke. Untuk sudutnya itu tidak boleh lebih dari 40, harus kecil sama 40 dan besar sama dari 25, didapatkan 30,26, maka oke. Untuk tebal plat itu ada pada SNI 2847 tahun 2019. Di sini kita lihat untuk ketebalan minimum plat solid atau ke arah yang tegang. Di sini tulis angka ini berlaku untuk beton berat normal dan FY 120 MPa. Sehingga panjang tangga yaitu panjangnya 1750 dibagi sin dari sudut tangga 30,26 didapat panjang tangga itu 3472,74 cm. Itu panjang bordes kita rancang itu 1500, panjang tangga total 3472 di koma 74 ditambah 1500, sehingga panjang total tangga tersebut 4972,74. Selanjutnya kita hitung tebal plat tangga minimum. H minimum sama dengan L per 24 didapat 207,9, yaitu 210. Tebalnya yaitu 21 cm. Selanjutnya itu tebal rata-rata untuk anak tangga, yaitu rumusnya T tinggi T ini T sumber dari T per 2 dikali cos alfa, yaitu 175 bagi 2 dikali cos alfa dapat 75,58 cm. Untuk T2 rumusnya T1 ditambah 210 tebal anak tangga sama dengan 75 ditambah 210 dapat 295 bagi 95 mm. Untuk T3 rumusnya T dapat 230.
Bodes 210 untuk kesimpulannya. Tangga dari sini sebagai padatan yang ketebalan 75,58. Selanjutnya pemodelan tangga pada SAP 2000. Di sini kita modelkan pada SAP kurang lebih seperti ini gambarnya. Gambar dari SAP kita masukin sesuai material yang ada, yang meton reaction 22,5, kita lagi sesuaikan 2000 modul elastisitasnya juga. Ini kita masukin dan kita masukin juga beban untuk beban pada tangga dan bordes. Di sini bisa kita lihat jenis bahannya, ada plaster 2,5 untuk beban tambahan, anak tangga dan keramik. Jenisnya 2200, 2400. Bebannya yaitu 150 kg. Jadi kita angkutkan. Selanjutnya beban tambahan bordes beda spasi sehingga dapatnya QU 90. Kita masukin. Beban hidupnya, beban hidup tangga koridor itu 30 Newton. Kita masukin ke SAP. Nah, ketika kita run didapat SAP-nya seperti ini. Selanjutnya kita akan ambil nilainya. Nilainya yaitu ada di dapat maksimum minimumnya di M11 ada 41, di M22 20. Misalnya nilai ini akan kita inputkan untuk kita buat sebagai analisis tulangan yang ada pada tangga. Untuk analisisnya kita inputkan nilai maksimum minimum tangga 41 ini, propertinya ini panjang arahnya 2500, panjang arah kemudian 3140, tebal plat 21 cm. Untuk selimutnya kita pakai 20 mm. Selanjutnya tebal efektif yaitu 190. Rumusnya yaitu tebal plat dikurang tebal selimut, dapat tebal efektif 190 mm. Dan hasilnya ini kita input semuanya. Selanjutnya kita akan menentukan tulangan. Pertama itu tulangan lapangan bawah arah sumbu X. Di sini kita bisa lihat spasi maksimum nilai terkecil antara 2 kali T dan 450 mm. Pertama kita lihat 2 dikali T. 2 dikali T, nilai T kita yaitu tebal plat 210 dikali 2 didapat 420 mm. Dan untuk yang B 450, maka diambil maksimal. Bukan maksimal tapi minimal. Maksimalnya 420. Untuk cek spasi maksimum, spasi yang kita ambil yaitu 100. Kita desain awal, di desain awal itu 100 mm. Dicek ternyata kecil dari 420 berarti oke. Itu jumlah tulangan. Jumlah tulangan itu didapat dari 100 dibagi B. B ini 1000 dibagi 10 dapat 10 buah. Untuk jarak bersih antar tulangan dengan rumus yaitu bisa kita lihat rumus itu spasi tulangan dikurang diameter tulangan. Diameter yang kita ambil pakai diameter 13. Untuk cek jarak bersih, selanjutnya kita cek apakah besar dari tebal, maka oke. Selanjutnya untuk ais pasang luasnya itu didapat 1326,65 mm untuk luas pasangnya. Selanjutnya yaitu melihat luas minimum. Di sini ada dua persamaan, itu tergantung dari FBR-nya. Karena FBR kita kecil dari 420, maka rumusnya itu 0,2% dikali B dikali P. Maka didapatkan nilainya 420. Kita cek, bandingkan ternyata besar. Oke, berarti ini oke. Untuk tinggi blok beton
Dengan metode A rumusnya sama dengan HS dikali F2 per 0,85 dikali F2 dikali B didapat 23. Selanjutnya kapasitas diantaranya Mn, yaitu rumusnya ini didapat nilainya 80 kN. Untuk lokasi garis netral yaitu C sama dengan A per beta 1. Untuk nilai beta 1 yaitu 0,85 sesuai dengan peraturan. Karena A nya sudah dapat tinggi baloknya, maka kita masukin dapat 27. Untuk regangan tulangan tarik, dengan tulang tarik rumusnya ini, maka kita dapat dari nilainya 0,17543. Kita ambil nilai reduksinya 0,9, maka didapatkanlah kapasitas reduksinya itu ini Mn dikali faktor reduksi. Selanjutnya kita bandingkan apakah memenuhi. Ternyata memenuhi, nilai kapasitasnya Mn lebih besar dari Fu. Maka tulangan yang kita pakai yaitu diameter 13 jarak 100, dan itu kita lakukan di setiap tulangan. Yang pertama untuk tulangan lapangan bawah, selanjutnya untuk lapangan atas dengan cara yang sama didapatkan diameter 13 jarak 120. Dengan cara yang sama juga pada momen positif M22 tulangan lapangan kita dapat diameter 10 dan 100. Berlaku juga dengan cara yang selanjutnya yaitu momen positif M22 pada tulangan tumpuan arah atas arah unit B didapat tulangan lapangan bawah arah sumbu X D diameter 10 untuk minimum tumpuan bawah dan lapangan atas caranya juga sama, maka didapatkan tulangan lapangan bawah arah sumbu X. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan kapasitas geser. Kapasitas geser yang kita dapat di SAP yaitu 35,54 kN. Untuk nilai FC itu sama dengan 0,17 kali karang siapnya dikali B kali D, didapat nilainya 153. Faktor reduksi yang kita pakai geser sesuai SNI 0,75. Di sini untuk ambang batas geser plat rumusnya ini, maka FC 4 dikali 0,5 didapat 57. Hasil selanjutnya kita bandingkan FU, maka kita bandingkan dengan section yang kita dapat yaitu 57. Kita perlu tulang geser, ternyata tidak perlu karena lebih besar daripada FU nya. Kesimpulannya yaitu tulang geser untuk lapangan bawah ini sudah dapat di atas 100, MM nya segini, kemudian ini kita kontrol oke. Berlaku dengan yang lainnya tulangan lapangan, tulang tumpuan, tulang bawah lagi tulang geser tidak perlu karena fungsinya lebih besar dari FU. Kita kontrol dapat. Selanjutnya yaitu perhitungan plat bahan, jaraknya itu 5000. Kita masukkan untuk bahannya, arah X arah Y. Kita lihat jarak rasio antar jarak terpanjang LY per LX. LY ini 5000, LY nya 5000, dapat 1 disusun dari 2, itu menandakan berarti jarak plat 2 arah. Selanjutnya itu dimensi balok. Dimensi balok yang kita pakai yaitu balok 6000 dan 400. Untuk momen inersia, pertama kita cek momen inersia dimensi efektif 1, BD-nya 400, H-nya 600, lebar sayapnya, lebar sayap F, ini F, luasnya itu H kurang HF, didapat 470. Untuk DE lebar efektif balok, BD ditambah F, DE ini DE, didapat ini 470 mm. Dan selanjutnya kita cek kontrol apakah HB itu kecil dari 4 kali HF. Kita cek ternyata kecil, maka oke. Selanjutnya itu luas penumpang balok 1. Luas penumpangnya, luas bidang A ini 400 kali 470, dapat nilai luasnya 188.000. Bidang 2 kita dapat luasnya, dapatnya
117.000. 100 penumpangnya dapat tambah 2 dapat dari sini. Kalau untuk titik berat penumpang karena jarak antar titik barat bidang I ke sumbu X yaitu YI 1 sama dengan setengah kali HB. HB dapat 535, jarak antara titik bidang didapat 535 mm. Rumusnya HB ditambah 60,5 HF. HB kita dapat tadi, HF juga sudah dapat diinputkan, dapat 535. Selanjutnya kita masukin titik baratnya, rumusnya Y sama dengan A1 ditambah YI di I1 dan A2 dikali PT2 per AT. AT ini adalah luas total. Kita dapatkan titik baratnya 435 mm. Selanjutnya itu jarak antar titik barat bidang terhadap titik barat penumpang. Ini bisa lihat Y1 Y2. Selanjutnya kita masukin nomor bolak satunya IB sama dengan dalam kurung 12 DW kali HB pangkat 3 ditambah A1 dikali Y1 ditambah 12 DE dikali HF pangkat 3 ditambah H2 kali D2. Maka LB nya ini. Selanjutnya itu moment inersia plat 1. Moment inersia plat inersia panjangnya 5000, punya sisi kanannya juga 5000, plat tebal IX, di platnya kita rancang tebalnya 13 cm, kita masukkan, didapatkan nilainya 427.753,3 mm. Untuk modulus resistance balok didapat ini 1300 kali F aksen. Aksen sudah ada. Selanjutnya yaitu balok 2 dilakukan dengan cara yang sama. Untuk mengetahui balok 1 balok 2 di sini bisa kita teman-teman lihat ini balok 1 yang kita lihat, balok 2, balok 3, balok 4. Caranya sama pada cara pertama. Pokoknya nilainya sudah dapat, kita cari rasionya. Selanjutnya kita bandingkan rasio rata-rata untuk melihat tebalnya. Rasio kekuatan kita sudah dapat nilainya, maka kita tambahkan A1 A2 pada luas 24 dapat 20,29. Selanjutnya baru kita masukkan untuk melihat ketebalan plat. Di sini kita lihat pada SMI 8312 ketebalan minimum plat 2 arah ultra tegang. Di sini kita bisa lihat ketebalannya. Di sini ada syarat-syaratnya. Kalau kecil dari 2 dan besar dari 0,2 maka pakai rumus ini. Kalau besar dari 2 maka pakai rumus ini. Hal itu diketahui yang tebal minimum. LS itu 13 plat arah memanjang. D itu adalah perbandingan antara LS1 dan LS2. Maka kita bandingkan, didapatkan tebal plat. Kita masukin rumusnya. Yang manakah rumus yang kita pakai? Karena AF kita dapat 20 berarti besar dari 2, maka kita akan pakai rumus D. Sehingga tebal yang kita lihat di sini ada 2 persamaan. Hal yang kita pakai yang persamaan D ini kita dapat 106 dan E 90. Kita ambil yang terbesar, maka 106. Berarti 107 mm sudah cukup untuk tebalannya. Berarti ketebalan untuk 113 mm 130 meter mencukupi. Itu dari preliminary dari tebal plat. Selanjutnya kita akan menghitung tulangan plat platnya. Setelah kita masukkan dan kita inputkan beban mati beban hidup, beban SIDL, maka kita mendapatkan nilai maksimum minimum plat. Di sini maksimum minimum platnya bisa teman-teman lihat, yaitu 35 sama 18. Ini yang bakal kita lakukan untuk perhitungan plat. Selanjutnya itu perhitungan penulangan plat. Nah, untuk perhitungan plat bisa teman-teman lihat
Di sini sudah ada kita pakai SMI 28 kita masukin panjang plat arahnya, ini panjangnya 5000, tebalnya 13, diameter yang kita rancang pakainya 13 mm, jarak bersihnya 10, dindingnya 15 cm, rumusnya ini H kurang CC ditolong DS kurang D per 2 DB per 2, untuk FCF-nya 2,5, TFC-nya 340. Nah, ini kita masukin nilainya 35 untuk FU-nya 3,32. Selanjutnya untuk nilai M11 kita masukin spasi tulangan yang kita ambil yaitu 80, yang spasi maksimalnya 260, rumusnya ambil yang maksimal dari 460 dikali 2 kali T. Kita cek spasi maksimum, oke. Untuk jumlah tulangan negatif perempuan didapat 12, rumusnya B per S, B sudah dapat, S nya 80. Untuk diameter 13, kita cek jarak bersih antar tulangan, S kurang DB, dapat 67. Untuk jarak bersihnya DB dan 25. Ternyata lebih, cek oke. Karena AS pasang rumusnya luasnya jumlah 80 dikali luas dari diameter 12 didapat ini 1,5. Nah, cek ASF kalau kecil dari 410 karena saya kecil maka dipakai 260. Kita cek AS minimalnya ternyata oke. Selanjutnya untuk tinggi blok beton rumusnya ini dapat 29,496. Untuk kapasitas lentur AS kali FJ kali D per 2 kurang A per 2 dapat ini. Itu dia netral yaitu A per B beta 1 dapat 34. Tegangannya ini untuk faktor reduksi ini dapat 0,885. Untuk proses reduksi itu proses reduksi 0,885 dikali mn, mn nya sudah dapat 42, maka kita reduksi dapat ini. Kita bandingkan dengan mu kita yaitu 35, kita bandingkan dengan net, apakah oke? Maka oke. Hal ini selanjutnya kita melakukannya juga pada minimal M11 dan M22 dan M22, maksimum minimum M22 dengan cara yang sama. Untuk daerahnya bisa teman-teman lihat ini yang sebelah sana ini, M12 ini, M22 ke sini, itu ini didapat. Maka dari analisis semuanya, maka kita dapat menyimpulkan nilai platnya. Untuk tulangan bawah itu diameter 13, jarak 200. Untuk tulangan yang di bawah platnya, yang di kiri diameter 13, jarak 200, ini sama. Untuk yang di lapangan pakai diameter 13, jarak 180, dan diameter 13 jarak 120. Untuk yang di atas bisa dilihat itu. Ini untuk keterangannya lapangan atas, lapangan bawah, kesimpulan yang kita dapat. Ya, mungkin itu penilaian dari progres PBS saya pada hari ini. Maaf kalau ada salah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.